masih ngomongin soal peran lembaga penyiaran dalam masa COVID-19. Nah, Mbak Agnes, ini kan kita sering banget sekarang dengar istilah namanya new normal gitu ya. Nah, sebenarnya untuk di Jogja sendiri, di DIY sendiri, nah itu seperti apa sih yang direncanakan oleh KPID begitu dalam masa-masa new normal seperti ini? Apa yang bisa dilakukan sebenarnya? Ya, tentu kita harus mengetahui ya new normal itu seperti apa gitu loh. Dalam arti bukan berarti kemudian normal senormal-normalnya seperti pada masa sebelum ada COVID, lalu kemudian kita tidak mematuhi protokol kesehatan, lalu mengabaikan banyak hal yang perlu kita jaga. Nah, dalam situasi ini, situasi normal baru ya istilahnya new normal itu kan kita juga tetap menghimbau masyarakat tetap menggunakan protokol kesehatan, tetap jaga jarak, lalu kemudian ketika akan melakukan kegiatan-kegiatan dengan menghadirkan orang banyak, kemarin juga sudah ada edaran dari Kementerian Kesehatan bagaimana protokol untuk ada event misalnya. Itu juga harus kita lihat dan kita patuhi, tetap harus menggunakan protokol kesehatan, standarnya juga ada, tetap harus kita lakukan itu. Nah, lembaga penyiaran dalam hal ini Komisi Penyiaran juga mendorong informasi-informasi itu harus terus disampaikan kepada masyarakat sehingga lembaga penyiaran baik radio maupun televisi menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang memadai. Kalau misalnya ada orang yang mau datang ke Jogja sementara mereka nggak tahu nih Jogja seperti apa, nah kita berharap bahwa mereka bisa akses radio, dengerin radio misalnya, oh ternyata infonya seperti ini misalnya. Dan kemudian soal new normal baru di Yogyakarta ini kan kita harus tahu bahwa new normal ini sebenarnya upaya pemerintah untuk mengajak atau mengingatkan masyarakat untuk memasuki satu tatanan baru, dalam arti tentang bagaimana kita menjaga kondisi masyarakat, kondisi diri kita ya, kondisi fisik dan sebagainya agar kita terhindar dari COVID-19. Lalu upaya-upaya yang dilakukan kalau kita sekarang 2 minggu ini objek wisata sudah mulai dibuka, tapi masih dalam uji coba untuk pembukaan, dalam arti masih kita lihat responnya. Kalau kemudian ketika tempat wisata itu dibuka, uji cobanya dibuka, kemudian banyak yang datang, tapi peningkatan jumlah pasien COVID itu cukup tinggi, tentu ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi untuk menerapkan bagaimana nih sistem yang tepat untuk berwisata ke Yogyakarta. Masih ngobrol ini seputar peran lembaga penyiaran dalam masa COVID-19 ini. Nah, kalau misalkan tadi di segmen sebelumnya sudah dibahas gitu ya Mbak Agnes ya, di sektor pendidikan nih gitu. Nah, sebenarnya untuk sektor lainnya itu apakah dilakukan kerjasama juga nih antara KPID dan instansi-instansi lain Mbak Agnes? Iya, kita juga bekerja sama dengan beberapa instansi untuk penyiaran mengenai COVID dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk penanggulangan COVID. Misalnya kita waktu di awal-awal itu kita juga diskusi dengan dinas sosial. Kita juga diskusi dan talkshow dengan dinas sosial karena dalam masa awal-awal COVID itu kan banyak hal yang terkait dengan dinas sosial mengenai bantuan sosial, lalu kemudian bagaimana masyarakat perlu mengakses bantuan-bantuan yang kemudian ditujukan kepada masyarakat dan sebagainya, lalu kemudian langkah-langkah yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah terkait dengan penanganan COVID. Kita juga lakukan itu, lalu kemudian Dinas Pendidikan, lalu BPBD juga mengenai kebencanaannya. Kita juga sudah melakukan talkshow sehingga masyarakat juga kita beri informasi yang lengkap, yang detail mengenai bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana juga dalam masa COVID ini. Jadi kita mencoba menggandeng banyak instansi sehingga menjadi informasi yang diterima oleh masyarakat itu lengkap, dan masyarakat juga tahu bagaimana mengakses informasi atau kalau mereka mengalami sesuatu terkait dengan situasi COVID ini, mereka tahu bertanya kepada siapa, instansi mana yang memang punya kapasitas untuk menjawab ataupun kemudian menjadi tempat bagi mereka untuk berdiskusi. Kita sudah lakukan itu, Mbak, seperti itu. Jadi sebenarnya sudah dilakukan sinergi gitu ya Mbak Ya. Dari KPID gitu dengan instansi-instansi lain sama seluruh yang terkait dengan COVID-19 ini. Nah, kemudian untuk masyarakat sendiri nih Mbak Agnes, sebenarnya yang bisa dilakukan itu apa sih di masa-masa pandemi seperti ini? Ya, tentunya kita tetap menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan karena apapun yang dilakukan oleh pemerintah ini kan salah satu upaya juga untuk menekan agar masyarakat tidak menjadi korban. Dalam arti tidak
masyarakat tidak tertular. Lalu ketika yang sudah dinyatakan positif, masyarakat bisa mengakses pengobatan ataupun medis dengan lebih mudah. Masa tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DIY ini salah satunya adalah mengcover bagaimana kalau ada masyarakat yang sakit terkait dengan COVID-19, pengobatannya ditanggung oleh pemerintah. Lalu kemudian mereka juga bisa diisolasi di tempat-tempat yang memang sudah disediakan dan ditanggung oleh pemerintah daerah. Tetapi kita juga berharap bahwa kita saling mengingatkan kepada teman-teman kita, keluarga kita, kalau tidak mematuhi protokol kesehatan. Yang jelas misalnya menggunakan masker. Kita memang mungkin tidak biasa menggunakan, tetapi kita harus mulai membiasakan sekarang. Karena kita nggak tahu ketika kita jalan, kita kemana, bertemu dengan siapa, kita tidak tahu apakah orang ini dalam kondisi baik-baik saja atau kemudian memang ada virus yang ada dalam tubuh orang tersebut, sehingga punya potensi untuk kemudian kita tertular. Lalu kalaupun kita kemudian olahraga misalnya, sekarang ini kan marak nih teman-teman bersepeda, olahraga. Saya juga bersepeda, suka bersepeda, tapi tetap harus pakai protokol kesehatan. Kita harus tetap menjaga diri, tetap memakai protokol kesehatan, tetap pakai masker, bawa hand sanitizer, lalu kemudian juga tidak berkerumun atau bergerombol. Lalu kalaupun misalnya kita sekarang ini dalam masa uji coba untuk pembukaan tempat wisata, Mbak. Jadi mulai 2 minggu ini pemerintah Provinsi DIY sudah mencoba melakukan namanya uji coba untuk pembukaan tempat wisata. Jadi tempat-tempat wisata itu sudah mulai dibuka tapi tetap dengan protokol kesehatan. Kita juga tetap menyarankan masyarakat juga harus patuh ya. Kalau mau dicek suhunya ya harus mau gitu. Suruh pakai masker ya harus mau gitu. Karena ini untuk kesehatan kita bersama, untuk kepentingan publik. Terutama juga kita yang punya anak untuk sekolah. Kalau kita tanya kapan anak saya sekolah, tapi kita nggak patuh dengan protokol kesehatan, ya jangan harap cepat kita akan buka sekolahnya gitu loh. Karena semakin tambah COVID pasiennya positif semakin banyak, kita akan semakin lama untuk tidak buka sekolahnya gitu loh. Karena zona kita nggak beranjak dari zona kuning, jangan sampai kita jadi zona merah malahan gitu kan. Kita berharap kita jadi zona hijau. Jadi kalau zona hijau itu kan kita sudah bisa sekolah dengan tatap muka. Nah, harapannya ya dari kedisiplinan kita bersama dan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman medis, teman-teman relawan kemanusiaan yang selama ini juga bekerja untuk membantu evakuasi terkait dengan pasien COVID, penguburan pasien COVID dan sebagainya. Mereka juga sebenarnya sangat berharap tidak ada pasien lagi, tidak ada korban lagi yang kemudian perlu dievakuasi, perlu dikuburkan dengan protokol kesehatan. Caranya gimana? Ya kita semua harus saling mengingatkan, harus sadar diri bahwa kitalah yang bisa menjaga diri kita, bukan orang lain. Kita tidak bisa mengandalkan, ya biarin aja kalau sakit ke rumah sakit, nggak bisa seperti itu gitu loh. Jadi tetap kita harus jaga kondisi kita, lingkungan kita, keluarga kita. Kalaupun misalnya kita harus berbelanja ke supermarket, karena banyak supermarket juga yang buka, tapi tetap dengan protokol kesehatan, pakai masker, tetap cuci tangan. Terus kemudian sehabis kita belanja, saya sarankan biasanya kalau teman-teman yang suka belanja, belanjaan kita semprot dengan pencuci piring. Jadi kita bikin semprotan sendiri nih. Biasanya yang suka habis belanja kemana kan, kalau biasanya sudah kita letakkan saja gitu loh. Nah karena situasi seperti ini, saya menyarankan kita juga harus istilahnya menyemprotkan disinfektan tapi yang aman untuk belanjaan kita, untuk makanan kita. Misalnya kita dari luar, tetap juga harus kita cuci tangan, lalu kita semprot juga sepatu kita, baju dan lain sebagainya. Jaga kebersihan lah, yang penting seperti itu, sehingga kita bareng-bareng nih bisa mengantisipasi COVID ini nggak semakin meluas di Yogyakarta, seperti itu. Oke, kuncinya tuh jangan ngeyel gitu ya. Betul, ya. Ini udah kuning, itu udah di tengah-tengah gitu ya, sahabat-sahabat. Ayo kita gesernya ke hijau gitu ya. Jangan sampai gesernya malah ke merah gitu. Karena ketika udah di zona merah maka akan ada banyak efek lain gitu ya. Seperti pembukaan sekolah akan semakin lama untuk bisa tatap muka gitu ya. Atau juga mungkin dengan sektor pariwisata juga nanti akan terganggu kalau misalnya di zona merah gitu ya, Mbak. Iya, betul. Jadi sebaiknya kita bijak gitu loh sahabat Sonora untuk bisa berkegiatan atau juga beraktivitas di masa pandemi seperti ini. Baik. Oke, dan ini Mbak Agnes ada yang bertanya, ini dari Mas Anto di Jangkandurang. Selamat siang Mbak Agnes, saya mau tanya nih, setiap kali saya nonton TV kok bawaannya stres ya, karena banyak berita yang cukup bikin panik nih, seperti angka yang semakin bertambah dan lain sebagainya. Kemudian juga situasi di tempat kita gitu ya, di Indonesia ini yang orang-orangnya cukup
sulit diatur dalam tanda kutip. Nah, Mm-mm. sebenarnya apakah KPID mengatur berita-berita tertentu yang bisa tayang atau tidak? Ya, yang jelas peran lembaga penyiaran itu kan juga satu, memberitakan informasi terkait dengan perkembangan dan situasi yang sedang terjadi. Termasuk kalau saat ini kan terkait dengan COVID ya. Masyarakat berhak untuk tahu informasi yang benar, yang utuh itu seperti apa, dan negara punya tanggung jawab untuk menyampaikan itu kepada masyarakat melalui lembaga penyiaran, misalnya melalui siaran pers, rilis, pemberitaan. Memang itu kewajibannya dari lembaga penyiaran untuk menyampaikan, dan negara punya tanggung jawab untuk sampaikan hal yang sebenarnya kepada masyarakat. Nah, tentu informasinya juga harus informasi yang berimbang. Misalnya kita nonton ada segmen khusus mengenai misalnya hari ini update situasi COVID misalnya seluruh Indonesia, itu akan terus diberitakan karena ini bukan hanya menyangkut kepentingan negara, tapi kepentingan masyarakat, kepentingan seluruh kelompok masyarakat yang ada di Indonesia yang harus diselamatkan. Jadi ini menjadi kepentingan publik yang memang wajib untuk diberitakan, dan masyarakat wajib untuk tahu. Nah, mau kemudian merasa kok saya ngeri ya. Nah, ini yang kemudian tipsnya adalah kita juga menyarankan lembaga penyiaran tidak hanya menyampaikan hal-hal yang kemudian dianggap mengerikan, misalnya data. Nah, data itu wajib diberikan karena data itu informasi yang akurat itu wajib diberitakan kepada seluruh masyarakat karena ini menyangkut kepentingan publik ya, kepentingan bersama. Lalu kita menyarankan juga lembaga penyiaran meng-create atau juga memberitakan hal-hal yang sifatnya tidak hanya pemberitaan, tapi juga kemudian mungkin ada unsur humanisnya, ada unsur hiburannya juga. Nah, misalnya sebagai contoh nih, ada pemberitaan yang terkait misalnya bagaimana ada upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam menangani COVID ini secara mandiri misalnya. Ada pemberitaan yang kita juga dorong menginspirasi kelompok masyarakat yang lain. Misalnya saling berbagi di masa COVID ini dengan keterbatasan yang ada. Lalu kemudian juga ada posko-posko mandiri yang didirikan oleh masyarakat. Misalnya ada yang harus karantina mandiri misalnya. Upaya-upaya yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat itu kan juga perlu diberitakan. Lalu ada misalnya kelompok-kelompok masyarakat yang menyumbang untuk tenaga medis. Lalu bagaimana juga kemudian tenaga medis itu dalam kesehariannya seperti apa. Ini kan juga inspirasi-inspirasi yang kemudian masyarakat perlu tahu bahwa perjuangannya itu tidak hanya pada soal angka-angka itu, tapi ada soal kemanusiaan yang kemudian bisa di-sharekan, bisa dibagikan. Dan ini juga akan mengimbangi kemudian informasi-informasi yang dalam angka-angka itu kayaknya mengerikan gitu loh. Tapi ada upaya-upaya yang sebenarnya dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, juga oleh tenaga medis, oleh teman-teman relawan, lalu juga oleh pemerintah dalam upaya membuat masyarakat ini tidak semakin cemas atau tidak semakin takut dalam masa COVID. Nah, pemberitaan ini juga kita sarankan di dalam surat edaran KPI itu kan salah satunya pemberitaan itu harus berimbang. Sehingga keseimbangannya ini tidak hanya dalam data dan angka-angka, tapi juga ada misalnya ada inspirasi-inspirasi yang perlu juga masyarakat ketahui, yang ternyata dalam situasi COVID ini tidak membuat orang kemudian menjadi ketakutan, gak berani keluar rumah, tetapi ada juga orang-orang yang punya tetap menjaga protokol kesehatan, tapi mereka juga mau membantu sesama. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita sampaikan, termasuk juga bagaimana nih sebenarnya teman-teman jurnalis juga tetap harus memberitakan, tapi mereka juga harus dengan protokol kesehatan, harus menjaga diri dan sebagainya. Nah, ini juga sebagai contoh bahwa masyarakat juga harus tahu informasi yang mereka tangkap dari detail angka-angka, dari jumlah itu tidak serta-merta itu hadir, tapi ada peran-peran teman-teman jurnalis juga yang bekerja untuk menghadirkan itu. Bagaimana mereka harus cari data ke rumah sakit dan sebagainya, dan itu butuh stamina yang cukup tinggi dari teman-teman. Bagaimana mereka dalam situasi yang harus memperhatikan keselamatan dirinya, tetapi mereka juga harus berpikir bahwa saya harus memberikan informasi dan data yang akurat untuk masyarakat, sehingga publik kita itu tahu secara terbuka, secara lebih detail gitu, tidak hanya berita hoax misalnya yang tidak ada klarifikasi. Maka peran di sini itu yang kemudian kita juga harus sampaikan, sehingga masyarakat juga dapat info-info yang kita masih masuk ke dalam masa tanggap darurat gitu karena diperpanjang 1 bulan. Iya, betul. Ini gitu. Nah, menurut Mbak Agnes sendiri ini sebenarnya edukasi ke masyarakat ini sudah cukupkah dari lembaga penyiaran, Mbak Agnes? Ya, kalau kita melihat bahwa upaya yang dilakukan teman-teman lembaga penyiaran sudah cukup maksimal ya, dalam arti sejak mulai masa pandemi ini
merebak di kota Yogyakarta, lembaga penyiaran sudah juga masih memberitakan mengenai bagaimana penyebaran COVID, lalu kemudian apa yang harus dilakukan masyarakat terkait dengan antisipasi jangan sampai mereka terkena COVID, termasuk juga progres ataupun pasien-pasien yang kemudian dirawat di rumah sakit, bagaimana proses penyembuhannya, lalu kemudian upaya yang dilakukan maksimal oleh pemerintah juga diberitakan secara lengkap oleh teman-teman lembaga penyiaran. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti ini, karena awal-awal kan banyak juga orang yang merasa, aduh setiap hari kita membicarakan mengenai COVID, berapa yang kemudian korbannya berapa, yang positif berapa. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi kemudian kita memang harus memberitakan informasi sesuai dengan fakta. Dalam arti masyarakat berhak tahu untuk informasi yang sebenarnya seperti apa. Lalu kemudian peran lembaga penyiaran juga mengedukasi masyarakat bahwa virus itu nyata ada di sekitar kita, bahwa penyebarannya itu bisa kita tidak ketahui kapan, di mana, dan siapa yang kemudian akan diserang, kita nggak tahu. Tapi kita harus menjaga diri, harus tetap waspada, lalu juga tidak panik, tetapi kemudian tidak menyepelekan. Nah, selama ini lembaga penyiaran di Jogja sudah berperan seperti itu, termasuk Sonora juga cukup banyak ILM yang dibuat, lalu kemudian himbauan-himbauan yang kemudian dipublikasikan, termasuk juga misalnya keputusan-keputusan dari pemerintah provinsi ya, terkait dengan situasi tanggap darurat ataupun langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam menangani COVID. Ini cukup banyak yang diberitakan ke masyarakat. Meskipun kita tahu bahwa edukasi ke masyarakat ini kan juga tidak bisa dilakukan hanya di lembaga penyiaran, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Bisa juga kelompok-kelompok masyarakat, bisa juga kemudian lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, termasuk lembaga pendidikan. Nah, salah satu hal yang kemudian ingin saya sampaikan terkait dengan lembaga pendidikan, mengapa kemudian lembaga pendidikan harus mengambil langkah untuk menghentikan pembelajaran secara tatap muka. Karena ketika dilakukan secara tatap muka dengan jumlah siswa yang cukup banyak, itu bisa menjadi media penularan yang cukup besar. Jadi itu langkah-langkah juga yang disampaikan ataupun diedukasi oleh lembaga penyiaran agar orang tua juga memahami kenapa kemudian ada inisiatif untuk membuat pendidikan sistemnya daring seperti itu. Oke, jadi ini untuk mencegah timbulnya klaster baru gitu ya, ya. Betul. Ya. Karena kan corona ini kita nggak bisa lihat gitu ya sama Sonora ya. Kalau misalnya bentuknya gede jelas gitu sih mungkin kita bisa hindari sedemikian rupa. Tapi kan ini virus gitu ya, nggak terlihat, jadi ini butuh perhatian ekstra juga gitu ya Mbak Nes ya. Betul. Oke deh, baik. Nah kemudian ini Mbak Nes ada pertanyaan dari Mas Harya ini. Selamat siang Mbak Nes, saya mau tanya nih, sekarang kan anak-anak banyak stay di rumah dan jadi sering lihat TV. Nah setahu saya baru TVRI aja nih yang ada tayangan edukasinya. Nah apakah ada rencana nih untuk menggerakkan media yang lain untuk dijadikan media pembelajaran, misalkan seperti pembelajaran lewat radio atau pembelajaran di TV lokal lainnya, atau memang sengaja dipusatkan di TVRI saja? Iya, terima kasih Mas Arya. Di mana tadi Mbak? Di Gejayan. Oh, Mas Arya di Gejayan, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Di Yogyakarta sendiri, Komisi Penyiaran sedang berupaya untuk membuat media pembelajaran yang lebih efektif dengan melibatkan lembaga penyiaran yang ada seperti radio dan televisi lokal. Kalau yang di TVRI itu pembelajaran dari tingkat nasional, jadi tidak digagas oleh lembaga penyiaran lokal yang di DIY. Nah, kita di Yogyakarta beberapa waktu yang lalu kami sudah melakukan dialog dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Kita mengundang juga lembaga penyiaran radio dan TV untuk memberikan masukan terkait bagaimana sistem pembelajaran yang efektif untuk anak-anak kita yang ada di sekolah ya. Karena tidak semua kemarin pembelajaran dengan daring, dengan internet itu tidak semua zona atau wilayah itu bisa menangkap sinyal internet. Misalnya sebagai contoh, anak-anak kita yang ada di Gunung Kidul itu kesulitan untuk mengerjakan tugas dari guru melalui WA karena mereka harus berdasarkan jaringan internet. Betul. Ya, dan itu juga sudah kita berikan masukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk menggagas lembaga
penyiaran pembelajaran dengan sistem yang mudah dan kemudian murah serta bisa dijangkau oleh semua wilayah. Nah, salah satu yang ingin kita lakukan, kita mendorong lembaga pendidikan atau dinas pendidikan bekerja sama dengan lembaga penyiaran baik radio maupun televisi untuk menyiarkan pembelajaran dengan sistem melalui radio dan TV, tidak memakai internet lagi. Karena dengan berbagai pertimbangan kemarin, radio dan TV itu mudah dijangkau, lalu kemudian juga tidak memerlukan jaringan internet untuk menggunakannya, dan kemudian sangat lokal sekali. Dalam arti ini pembelajaran yang memang punya ciri khas tentang Yogyakarta dan memang ditujukan segmennya untuk anak-anak di kota Jogja, dalam arti provinsi ya, satu wilayah di kabupaten maupun di kota. Kita sedang menggagas itu karena sesuai dengan keputusan Menteri yang terakhir bahwa sistem pendidikan kita dalam masa COVID ini baru akan dimulai untuk tatap muka itu bagi wilayah yang memiliki zona hijau untuk pendidikan secara tatap muka. Sementara data dari BPBD, Yogyakarta ini masuk ke zona kuning karena kita masih terus mengalami peningkatan jumlah pasien COVID. Bahkan sampai hari ini, kemarin sore saya mencatat bahwa sudah ada 331 orang yang positif COVID-19. Sementara ini kan kenaikannya cukup terus, Mbak. Setiap hari bahkan ada yang positif dan sebagainya. Melihat dari wilayah zona yang kemudian kita masuk ke zona kuning, tentu tidak memungkinkan ada pembelajaran tatap muka. Maka pembelajaran yang mungkin dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam hal ini melalui lembaga penyiaran baik radio maupun TV. Nah, kita sudah pernah mendialogkan itu dan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sedang menggagas bagaimana nanti pola yang akan digunakan untuk pembelajaran sistem daring tetapi menggunakan lembaga penyiaran sekarang. Nah, mereka yang kemudian sedang membicarakan atau sedang menggagas tentang bagaimana sistemnya nanti. Yang lewat radio itu tingkat pendidikan apa, nanti yang televisi apa, lalu bagaimana nanti pembagiannya, misalnya untuk kelas-kelas dalam sekolah itu akan dibagi nanti. Nah, ini menjadi tugas dari Dinas Pendidikan. Nah, lembaga penyiaran nanti bertugas bekerja sama untuk menyiarkan. Bisa kemudian apakah nanti sistemnya relay atau live atau bagaimana? Nah, ini yang kemudian masih digagas oleh Dinas Pendidikan. Nah, mengingat juga ini masih dalam proses penerimaan siswa baru dan masih libur, kemungkinan pertengahan bulan ini ya, ini masuk sekolah, tetapi jelas kalau di Jogja tidak mungkin ada tatap muka gitu loh, karena Jogja tidak diizinkan tatap muka karena masuk zona kuning. Jadi mekanismenya bagaimana dengan sistem penerimaan siswa baru kan juga ada, biasanya ada orientasi siswa baru, apakah kemudian juga nanti akan dilakukan seperti apa karena tidak memungkinkan tatap muka. Nah, ini yang kemudian juga perlu kita dorong. Jadi harapan dari Mas Arya itu juga kemarin sudah juga disampaikan oleh banyak orang tua bahwa kita harus meninjau kembali sistem pembelajaran dengan daring yang sudah dilakukan, dan kali ini kita akan menggunakan keberadaan radio dan televisi sebagai sarana pembelajaran. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi ini sebenarnya sudah didengarkan gitu ya Mas Arya ya, mungkin keluhan-keluhan banyak orang tua gitu ya Mbak Agnes ya. Betul. Mulai dari aduh kota tuh mahal, atau aduh ini akses internet tuh susah, belum lagi aduh anak saya tuh bukan belajar malah main game, kayak gitu ya Mbak Agnes ya. Jadi Iya, betul. sudah disampaikan kok Mas Arya dan sudah dipikirkan juga. Cuman untuk teknisnya seperti apa, pelaksanaannya itu masih dibicarakan gitu ya Mbak Agnes ya. Iya, betul.